Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke kegiatan kita ya, yang mana kita masih membahas tentang kakao atau coklat biasa disebut. Nah, kali ini kita akan melakukan yang namanya itu penebangan pada pohon yang telah dilakukan sambung cupon atau sambung tunas. Kenapa? Karena di sini kan kita untuk fokus ke cuponnya, batang sambungannya ini, sehingga batang induk harus kita buang kira-kira sekitar 2 jengkal. Nah, karena ini nggak terlalu tinggi, jadi ini kan tumbuh dia menghabiskan energi untuk ke batang yang tidak diperlukan lagi. Jadi kita akan melakukan pemotongan, yang mana kita menggunakan gergaji kayu ya, yang baru kita beli tadi pagi. Nah, ini kita agak keringatan, baru panen berapa baris kakao ada yang masak. Nah, untuk melakukan pemotongan kakao yang telah dilakukan penyambungan cupon, dia itu menghadap arah terbalik, dalam artian yang lebih rendah arah sini, agar ketika terjadi hujan dia tidak jatuh ke batang cupon, akan melainkan ke arah sebelahnya. Nah, jadi kita coba ya motong dengan gergaji ini. Ini perdana saya motong menggunakan gergaji ini. Oke. Oke. Wah, agak lama ya. Nah, ini dia. Ya, kita lihat. Ini hasil potongannya, lumayan rapi lah dan mengeluarkan keringat. Jadi setelah kita lakukan pemotongan ini, itu kita akan melakukan pengecetan agar lapisan di atas ini tertutup dan tidak terjadi pembusukan. Nah, itu dia. Kita akan lakukan pengecetan. Ya. Betul. Supaya dulu. Nah, udah jadi ya. Jadi begini deh teman-teman, hasil akhirnya dia dicat permukaannya agar tidak terjadi pembusukan, sehingga lapisan atasnya tertutup oleh cat. Nah, ini dia untuk batang kakao yang udah kita sambung. Jadi kita tinggalkan itu kira-kira 2 jengkal dari sambungan cuponnya, agar mengurangi dari kebutuhan pakan untuk batang ini ya. Nah, ini juga untuk mengurangi nanti apabila terjadi pembusukan itu kan masih jauh ke bawah dan dia bertahan. Kalau ini nanti dia lumayan masih bagus, dia akan mengeluarkan bunga dan buah juga dari batang induknya. Oke, itu dia. Kita lihat yang lainnya. Selanjutnya teman-teman, ini batang kedua yang akan kita eksekusi ya. Ini dia masih kan produktif, masih mengeluarkan tunas. Jadi ini sebenarnya mengurangi kebutuhan untuk makanan si kakao yang sambung cupon ini. Sementara si cupon ini udah mengeluarkan buah dan bunga. Nah, ini buahnya, yang buah perdana biasa itu seleksi alam ya, digugurkan yang untuk buah pertama. Jadi dia sangat membutuhkan makanan yang cukup,
sehingga kita potong nih dua. Nah, kira-kira di sini aja. Nah, ini dia sudah ramping dan menghadap berlawanan dari yang disambung. Nah, ini udah bisa kita cat. Ini batang sambungannya yang tadi, batang induk yang asli. Lihat, dia masih mengeluarkan tunas dan membuang energi ke sini, sehingga di sini berkurang untuk makanannya. Karena ini kan pokok utama atau batang utama yang awal. Jadi setelah kita potong, kita lakukan pengecetan. Ini sudah selesai batang kedua. Ayo kita cari lagi yang lainnya. Jadi ini yang ketiga, batang udah agak lumayan besar, terlalu banyak mengeluarkan tunas dari batang yang sehingga kita akan potong 1, 2 ini kira-kira. Dan ini juga batangnya menghalangi, jadi terlalu gelap di sambungan cuponnya, sehingga kita potong agak di bawah dari sambungannya agar nampak terang. Oke, bismillah. Nah, ini untuk batang aslinya. Kita lihat berapa tunas. 1, 2, 3, 4 tunas yang dia kasih makanan dari akar ke sini. Nah, itu kenapa perlunya dipotong agak rendah dan mengurangi memberi pangan ke batang induk ini, sehingga batang cupon ini memiliki makan yang cukup untuk pertumbuhan yang lebih baik. Nah, setelah ini kita akan melakukan pengecetan. Oke, itu saja ya. Nanti kita dengan. Jadi inilah merupakan kakao yang sudah kita aplikasikan pada 3 batang pohon, yang mana kita sudah memotong batang induknya dan kita lakukan pengecetan, sehingga nanti ini mudah-mudahan pertumbuhan dan perkembangannya cukup baik karena memiliki nutrisi yang cukup. Nah, itu dia. Nih, selanjutnya di sebelahnya ini yang kedua, kita juga udah melakukan pemotongan dan pengecetan. Dan yang ketiga di sana sebelahnya pucuk. Ini dia yang awal pertama.
Oke, kita akan mencari teman-teman yang lain. Kalau ini tidak perlu, ini sambung pucuk ya. Kalau sambung pucuk kan sudah dari batang awalnya sudah disambung dan tidak memiliki batang yang dibuang awal pada penyambungan. Nah, itu dia. Kalau ini batang induknya akan kita rapikan karena awalnya dulu menggunakan parang yang tidak rapi, jadi kita potong arah berlawannya. Kenapa? Karena ini merupakan sambungan klon yang sangat penting, yaitu klon BL50 yang dulu sudah pernah kita spill beberapa kali, ada 2 kali. Jadi harus kita lakukan secara sempurna. Wah, ini paling parah, salah jalan. Ini lihat, ini jalannya ternyata. Nah, udah berlawan sisi, tidak ketemu. Ada yang di atas dan ada di bawah. Itu rupanya Pak saya terapikan. Sudah cukup rapi. Mari kita cek. Ini baru perdana kita melakukan pemotongan dengan gergaji dan melakukan pengecetan. Jadi ya maaf kurang sempurna. Oke, sudah jadi. Ini dia arah berlawanan, dan saat ini B50 nya lagi mengeluarkan bunga musim kedua. Dalam artian maksudnya yang pertama dulu sudah pernah berbunga, belajar, dan sudah digugurkan. Ini keluar lagi bunga untuk yang kedua kalinya. Ini bunga, ini bunganya. Nah, nanti ini akan kita kembangkan entrance-nya karena ini salah satu klon yang unggul yang jarang dikembangkan, bahkan belum saya pernah dengar di Aceh Tenggara. Nah, untuk itu kita jaga ini dengan baik. Ini juga merupakan klon BL50
lagi berbunga. Ini karena sudah pendek dipotong, jadi kita tidak usah gergaji, cuman kita rapikan pakai parang dan kita cat, karena untuk mengurangi dampak dari berkembangnya jamur. Kalau nggak dicat dia meresap airnya. Ini udah hitam ya, udah mulai berjamur, jadi kita rapikan aja pakai parang. Saya lihat udah parah ya jamurnya. Dalam. Udah bisa nih kita cat. Oke. Nah teman-teman, yang terakhir akan kita potong. Batangnya sudah sangat tinggi. Batang yang aslinya ini kan tinggal tinggi, sedangkan sambungan juga sudah melampaui sangat jauh, jadi ini wajib dibuang karena dia udah produktif. Oke, ini akan kita cat. Gitu dah. Ternyata melakukan hal seperti ini
cukup melelahkan, dan saya tidak membawa air minum karena saya kira tidak seberat ini dan mengeluarkan keringat seperti ini. Dan ini pertumbuhannya cukup baik ya. Kita lihat dia sudah belajar berbunga. Ini bunganya. Sana kawannya yang sambung pucuk sudah mengeluarkan buah. Nah, ini dia kerendoman dan keragaman di kebun kita.